Banyak ulama telah menjelaskan alasan dinamakannya surah Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlasnya. Imam Ibnu Utsaimin dan Fakhrur Razi dalam tafsir Ar-Razi adalah salah satu ulama yang telah membahas kajian ini dengan sudut pandang mereka. Kajian ini memiliki bias ilmu yang sangat luas yang dapat dikaji dari berbagai aspek. Dan jika Anda memiliki pendapat berbeda, tidak berarti sudut pandang yang lain menjadi keliru. Kita semua tentu mengerti bahwa pengetahuan manusia hanya sedikit saja, dan kemutlakannya hanyalah milik Allah yang Maha Mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Maktub. Ikhlas adalah tindakan, bukan tulisan. Mungkin inilah singkat bahasa yang bisa menjawab pertanyaan judul materi di atas. Lalu siapakah yang ikhlas di balik mana surah Al-Ikhlas? Sebelum lanjut, silahkan ikuti terus channel ini dengan subscribe sebagai referensi dan informasi seputar Islam dan hakikat Nusantara. Kali ini kita hanya mengambil satu sudut pandang, yaitu aspek asma Allah. Apakah Anda tahu apa nama Tuhan menurut leluhur Anda? Contohnya leluhur Bali memanggil Tuhan dengan nama Sang Hyang Widi, dengan pengertian yang Maha Esa. Sunda Wiwitan menyebutnya Sang Hyang Kersa atau yang Maha Kuasa. Jawa kuno atau yang dikenal dengan Kejawen menyebutnya Sang Hyang Agung atau yang Maha Besar. Suku Toraja atau Bugis dan Makassar menyebutnya Puang sebagai entitas kedudukan tertinggi yang dimaksud adalah Tuhan. Etnis Yahudi memanggil Tuhan dengan Yahweh dengan pemaknaan definisi mereka. Silahkan perdalam pengetahuan tentang leluhur Anda, maka pasti setiap ideologi murni suku-suku di Nusantara ini memiliki panggilan untuk Tuhan sesuai definisi sifat-sifat yang melekat di dalamnya. Namun harus diingat, yang kita maksud adalah nama Tuhan yang masih berakar dari Nabi Adam alaihissalam, bukan nama Tuhan setelah masuknya agama Hindu maupun Buddha. Kajian ini akan sangat luas jika rentetannya kita masukkan pada kajian ini, yang akan mengesankan terlalu bertele-tele. Singkatnya, nama Allah pada zaman kuno seperti pada masa Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Nuh alaihissalam dan beberapa generasi setelahnya adalah nama sakral yang sangat dirahasiakan dan hanya orang suci tertentu yang mengetahui secara pribadi. Mereka pun harus merahasiakannya bahkan pada orang yang sama-sama mengetahui. Sederhananya pada masa itu mengetahui nama Allah adalah ilmu makrifat tertinggi yang hanya dikuasai sebagian kecil orang saja. Disinilah letak ikhlas di surah Al-Ikhlas, di mana ketika Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, terdapat kalimat tersembunyi yang jika kita bahasakan berbunyi, katakanlah atau panggillah aku, Allah, Tuhanmu yang Maha Esa. Aku ikhlas, kalian memanggilku Allah. Secara khusus, Allah ikhlas memberitahukan nama agungnya kepada umat Nabi Muhammad SAW yang dispesialkan. Sebab asma Allah benar-benar nama teragung yang tidak begitu saja diberikan atau diterima. Karena kebesaran kasih sayangnya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlas dan secara khusus memberitahukan nama agungnya sebagai perlindungan pada umat akhir zaman. Semoga Allah mengampuni kita. Selain dari sisi Tuhan yang ikhlas memberikan namanya, poin keduanya adalah dari sisi hamba yang harus ikhlas mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Tinggi dan seterusnya sesuai dengan 99 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tarik ke belakang dengan sebutan nama Tuhan dari setiap suku di Nusantara ini, maka bisa kita simpulkan bahwa nama Allah adalah kesatuan dari nama-nama sifat seperti Sang Hyang Widi, Sang Hyang Agung, Sang Hyang Kersa dan lain-lain. Apakah kita sudah ikhlas membaca surah Al-Ikhlas? Semoga Allah berkenan mewariskan karakter leluhur kita yang ahli menguasai sifat ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.